Gereja di tengah hedonisme dan konsumerisme. Ya, saya berikan tema ini adalah tema format seminar di Gereja Reformasi Indonesia. Kiranya saya boleh membagikan dengan baik dan kita semua boleh diberkati melalui apa yang boleh saya bagikan. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ke-4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan membacanya bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Keadaan manusia pada akhir zaman. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan durhaka pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca, terlebih memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini seumpama kita diminta menuliskan surat wasiat, ya, amit-amit lah. Mungkin ini hari terakhir kita, lalu kemudian kita diminta menuliskan surat wasiat kepada keluarga kita, anak, istri, cucu kita. Apa yang akan kita tuliskan? Kira-kira apakah kita akan menuliskan, oh anakku cuaca hari ini panas sekali. Apakah kita akan menuliskan, oh hari ini bapak sibuk sekali. Dari pagi sampai sore mempersiapkan ini dan itu. Ya, bapak bahkan kemarin sempat lembur, belum tidur. Apakah akan menuliskan hal seperti itu? Atau Bapak Ibu akan menuliskan hal yang sangat penting, ya, bagi anak Bapak Ibu, bagi cucu-cucu Bapak Ibu, ya. Tentu kita akan menuliskan sesuatu yang sangat penting, yang paling penting, berupa pesan, berupa nasihat, berupa wejangan dan lain-lain, ya. Kira-kira apa yang harus dihindari? Kalian jangan ini dan itu, ya. Bahaya kalau kalian lakukan ini, ya. Jangan mencuri, jadi orang harus jujur dan seterusnya. Wejangan-wejangan yang penting, nasihat-nasihat yang penting yang kemudian dituliskan di dalam surat wasiat, ya. Baik yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan Rasul Paulus ketika menulis 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ke-4 ini. Dia sebagai seorang bapak rohani yang menuliskan surat kepada Timotius, dia memberikan peringatan kepada Timotius, ya. Karena dia tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ya. Dan dalam hal ini Paulus tidak menuliskan sesuatu yang ringan-ringan, ya, berbahagialah kamu Timotius, ya, senang-senanglah kamu Timotius, tidak. Tapi dia mempersiapkan Timotius untuk sesuatu hal yang sangat penting. Dia menuliskan tentang sesuatu yang bakal dan memiliki kemungkinan akan merusak pelayanannya, akan merusak gereja yang sedang dilayaninya, ya. Dan kerusakan itu kerusakan dari dalam, ya. Bapak, kita semua sama-sama tahu bahwa surat Timotius ini dituliskan, ini adalah surat terakhir Paulus yang dituliskan di Roma, ya, di akhir-akhir hidup Paulus. Jadi betul lah kalau kemudian penafsir yang menafsirkan ini sebagai surat wasiat, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan peringatan yang penting, ya, peringatan yang rohani, ya, peringatan tentang hal-hal yang sifatnya bakal merusak gereja, baik dari sisi moral maupun spiritual, ya. Memperingatkan tantangan yang akan dihadapi Timotius dan gereja ke depan sana, ya. Dan inilah yang mengerikan. Tantangan itu bukan dari luar, tapi tantangan itu justru timbul dari dalam
sendiri. Paulus tidak hanya mengidentifikasi ada 3 akar kehancuran. Next. Yang pertama, ya, adalah mencintai diri sendiri. Itu akar kehancuran pertama. Ya, ada egoisme di sana, ada narsisisme di sana, ya, narsistik, ya, bersifat narsis, ya, egoistik, bersifat egois. Dan jangan lupa ini adalah akar dari hedonisme itu sendiri. Kenapa? Senternya, pusatnya adalah diri sendiri, pusatnya adalah kenikmatan sendiri, pusatnya adalah, ya, diri bisa terpuaskan, rasa diri itu yang jauh lebih penting. Begitu juga tentang menjadi hamba Tuhan, hamba uang, ya. Kita mengingatkan akar segala kejahatan itu adalah bersumber dari cinta akan uang, ya. Ini juga satu hal yang penting, ya. Orang bisa menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang sifatnya benda mati, ya. Karena itu orang mengejar uang. Dan jangan lupa ketika Paulus mengingatkan ini, ya, ini juga kalau dipahami hari ini juga menjadi sebuah akar dari apa yang dinamakan konsumerisme. Dan yang lain lagi, satu lagi adalah bagaimana orang makin mencintai, ya, dirinya sendiri, menuruti hawa nafsunya, ya, daripada menuruti Allah. Bapak, kalau kemudian kita coba pahami, ya, sedikit, ya, apa yang Paulus tuliskan 2000 tahun yang lalu itu sepertinya masih sangat relevan dengan kita hari ini, ya. Sepertinya ini menjadi sebuah gambaran terkini, ya, gereja masa kini, gereja yang boleh dibilang sangat dekat dengan hedonisme dan sangat dekat dengan materialisme. Hedonisme yang berakar pada cinta diri dan materialisme yang berakar pada cinta uang tadi, ya. Karena itu saya pikir dari pagi sore ini kita tidak bisa kemudian menelisik ini, ya, tanpa mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang kita lawan ini, ya. Apa sih hedonisme itu sendiri? Apa sih konsumerisme itu sendiri? Ya. Next. Baik Bu, kita lihat dari pengertian dari hedonisme. Hedonisme, ya, itu adalah, kalau di KBBI, itu adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama di dalam hidup seseorang, ya. Kalau dilihat dari akar katanya, itu berasal dari kata hedon, ya, dari bahasa Yunani yang berarti kenikmatan, yang berarti kesenangan, ya, kesenangan indrawi itu saja. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, itu bukan hanya sebagai sebuah keadaan bahagia, keadaan sukacita, keadaan senang, tetapi bahagia tadi, kesenangan tadi, senang-senang tadi itu menjadi bagian dari tujuan hidupnya. Jadi bukan soal kita jangan berparti merasakan senang-senang. Apa yang kita rasakan itu bukan hedonis, bukan hedonisme, bukan hedonistik, ya, bukan gaya hidup hedon. Kalau hanya sekedar senang-senang biasa. Tapi ketika orang menjadikan itu sebagai tujuan, itulah gaya hidup yang hedon tadi itu. Ya. Jadi hedonisme bukan hanya sekedar senang-senang pergi ke pesta. Hedonisme itu adalah ketika seseorang itu hidupnya diarahkan untuk senantiasa mengejar kesenangan, mengejar kesukaan, mengejar kebahagiaan, dan menghindari kesukaran. Ya. Maka semangat hidupnya, kalau bisa instan, ngapain sih ikut proses? Kalau bisa beli ijazah, ngapain sekolah capek-capek di asrama? Ya. Kalau bisa cepat lulusnya, ngapain saya harus nunggu sabar? Ya. Kalau bisa senang-senang, happy-happy terus, ngapain harus repot-repot ikut aturan Tuhan, ikut aturan beliau, sangkal diri pikul salib? Begitu. Hedonisme menjadi sesuatu yang disukai banyak orang, tapi juga sekaligus menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan justru inilah akar masalahnya. Kenapa? Dia menawarkan bahagia yang tidak perlu proses, bahagia sukacita yang tidak perlu ada penderitaan, bahagia sukacita yang tidak perlu ada pengorbanan dan seterusnya.
Dan ini semua tertanam di dalam budaya-budaya ya populer sekarang ya, yang tanpa kita sadari itu menyerap menjadi bagian dari gaya hidup kita. Contohnya budaya FYP, kalau kita di TikTok kan ya. Sadar atau tidak sadar, FYP itu memformat ulang cara orang kemudian berpikir. Kalau posting itu harus cepat viral, yang viral itulah yang paling bagus, yang viral itulah yang kemudian diikuti dan seterusnya, yang viral itulah yang kemudian sesuatu yang luar biasa ya, harus lucu, harus bagus, harus indah, harus menyenangkan ya. Tidak ada ruang refleksi di mana? Di sana. Tidak ada ruang merenung di sana. Tidak ada ruang pertobatan di sana. Pokoknya senang, pokoknya sukacita. Ya. Bahkan kalau perlu, kalau ada ibadah online itu di-sweep saja. Ya. Kalau kemudian kita melihat ibadah, ya terlalu sunyi, senyap, ya. Tidak ada pergerakan, tidak menghibur, tidak sukacita, geser ganti yang lain dan seterusnya. Inilah. Ya, pelan-pelan mempengaruhi seseorang. Ya. Lanjut ke konsumerisme. Apa sih konsumerisme? KBBI memberikan keterangan seperti ini. Konsumerisme itu adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Jadi konsumerisme itu mengukur kebahagiaan seseorang, harga diri seseorang dari berapa barang yang dimilikinya, dari jumlah atau jenis barang tertentu yang dipunyainya, dari seberapa hebat dia punya banyak koleksi barang-barang yang mewah ya. Apalagi di negara 62 ini kan, kata orang-orang ya. Kalau kita lihat, bahkan anak-anak itu bisa sampai malu ketika ya dia tidak punya iPhone. Lalu kemudian ada juga ibu-ibu yang merasa gengsi ya, merasa malu kalau kemudian mobilnya tidak semewah teman-temannya kalau dibawa ke arisan. Maka tidak heran persewaan-persewaan itu larisnya bukan main. Lihat, barang-barang tadi ini bukan sekadar sebagai sebuah alat saja, bukan hanya dipakai dalam konteks fungsinya saja, tetapi sudah memberikan nilai kepada diri seseorang itu, mengubah identitas seseorang itu, menambah harga diri seseorang itu. Konsumerisme sumbernya tadi, barang mengukur diri, barang jadi identitas, barang ya harus dimiliki. Ya. Nah, biasanya semangat gaya hidup konsumeris ini, ya, filsafat konsumeris ini, biasanya filosofinya seperti ini. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa kalau tidak punya apa-apa. Jadi kita harus punya apa-apa supaya kita disebut siapa, tidak disebut siapa, supaya kita menjadi apa-apa. Ya. Kita ini adalah sesuatu, something, kalau kita ini punya sesuatu yang patut dibanggakan. Barang-barang mewah dan seterusnya, koleksi tas dan seterusnya. Ya. Jadi barang-barang itu bukan lagi sebagai alat, tetapi sebagai harga diri, sebagai identitas seseorang. Ya. Baik, terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kemudian di pertemanan seringkali kita juga mendengar orang bilang, HP-mu itu iPhone berapa? Ya kan? Bapakmu punya mobil berapa? Ya? Kamu dijemput pakai mobil apa? Ya hari ini. Rumahmu kalau di Jakarta ini, rumahmu itu di Pondok Indah atau di PIK 1 atau PIK 2? Ini kawasan elit di Jakarta. Atau di Kelapa Gading sebelah mana? Oh di Kuta ya, dan seterusnya. Pertanyaan seperti itu kan sebelum yang kemudian untuk melihat sebenarnya tingkatan orang itu sampai di taraf apa, level bapaknya itu sehebat apa. Inilah ciri-ciri konsumerisme. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tujuannya untuk apa itu semua? Ya, untuk validasi. Ya.
Dan hari ini, baik itu hedonisme, baik itu konsumerisme, itu memiliki wajah yang baru, ya, beralih rupa, ya, dalam suatu filosofi, dalam suatu semangat, ya, dalam suatu slogan yang banyak orang justru mengikutinya. Next, ya, ada dua hal. Pertama, YOLO, ya, dan FOMO, ya. Inilah wajah baru hedonisme dan konsumerisme. Kita lihat satu-satu. Apa itu YOLO? Ya, ya. YOLO itu singkatan dari You Only Live Once, ya. Kamu itu cuma hidup sekali saja, ya. Slogannya sih oke, gitu, slogan gaya hidup. Ya kita ini memang hidup sekali saja, ya. Tapi masalahnya adalah dampak berikutnya. Kalau kita hidup sekali saja, lalu apa yang akan kita lakukan dengan hidup yang sekali saja? Lalu kemudian anak orang muda, ya, orang-orang muda membenarkan tindakannya yang berani, tindakannya yang sembrono, tindakannya yang tidak bertanggung jawab dengan slogan ini. Karena hidup sekali saja, maka manfaatkanlah hidup itu dengan seenak-enaknya, dengan sepuas-puasnya, dan seterusnya. Manfaatkan hidupmu dengan party setiap hari, ya, toh hidup sekali saja. Manfaatkan hidupmu dengan bersenang-senang setiap hari, toh hidup sekali saja. Maka semangat yang sedikit berbeda, ya, seringkali itu terucap dalam slogan-slogan yang mirip-mirip. Coba lihat, ya. Gasken, ya kan? Hidup cuma sekali, ya. Lalu kemudian ada healing dulu lah, ya. Pikir nanti, itu soal nanti itu masa bodoh kali. Nikmatin aja dulu, ya. Toh semua orang juga gitu. Pak Pendeta, narkoba itu boleh nggak? Ya narkoba dilarang loh. Lalu kemudian temannya tanya kepada temannya, narkoba boleh nggak? Boleh. Toh semua orang juga pakai, masa kamu nggak? Nyontek boleh nggak? Boleh. Hidup kan cuma sekali. Iya kan? Semua orang melakukannya kok. Ya, soal dampaknya itu belakangan. Pernah aku jawab ini? Gasken gitu ya? Atau setidaknya apa? Jangan-jangan kita juga mengiyakan. Ya. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, terdengar ringan-ringan saja, terdengar sederhana, terdengar, ya mungkin kita, oh iya ya, saya seringkali ngomong begitu ya, terdengar mungkin menyenangkan di telinga kita. Tetapi lihat, apa jadinya kalau slogan seperti ini dijadikan pembenaran terhadap hidup seseorang yang hidupnya berantakan? Ya. Memang secara harfiah YOLO itu memang artinya hidup hanya sekali. Tapi dalam prakteknya seringkali hidup yang hanya sekali itu, ya, digunakan untuk sesuka hati. Ya. Masa bodoh, tidak peduli, tanpa kendali dan seterusnya. Ya. Bahkan untuk menghidupi kehidupannya yang sekali tadi, orang rela ngutang demi party. Next. Mungkin kita pernah lihat video ini. Ya. Tahu nggak maksudnya tadi apa? Dia foto dengan KTP. Ya, pinjol. Dia sedang pinjam online. Dan duit pinjolnya itu apa? Untuk party. Habis itu masa bodoh itu urusan belakang. Yang penting party dulu. Yang penting senang-senang dulu. Itulah gaya hidup YOLO. Hidup itu sekali saja. Kalau bisa party, ya party lah. Loh, bagaimana bayar utangnya? Pinjol di aplikasi yang lain, nutup utang sebelumnya. Pinjam lagi aplikasi yang lain, nutup utang sebelumnya. Dan terus berputar-putar dalam circle hutang dan seterusnya. Ada orang yang rela beli pinjol tadi, pinjam online hanya demi
ya malamnya bisa party seperti itu. Baik, kalau kita sadari bahwa prinsip YOLO yang seperti ini sebenarnya tidak hanya berhenti pada dunia hiburan, tapi juga sudah masuk ke dalam, sadar atau tidak sadar juga masuk ke dalam bagaimana kita beriman. Ya. Jadi kalau kemudian suasana ibadah tidak menyenangkan, maka orang mulai tidak peduli dengan ibadah. Kalau gereja tidak bisa mendatangkan feel good, tidak bisa mendatangkan kesukacitaan pada diri saya, kesenangan, kenyamanan, ya, cari gereja yang lain. Ya. Kalau firman Tuhan rasanya nusuk-nusuk, ya. Kalau firman Tuhan itu rasanya ya, nembak-nembak, ya. Itu dianggap terlalu menghakimi. Jangan dengerin dia, ganti pendeta yang lain. Jangan diundang lagi Pak pendeta itu. Hati-hati. Dalam konteks iman, YOLO itu mengajarkan kita untuk mencari kenyamanan dan bukan kebenaran. Padahal firman Tuhan tegas. Memang hidup itu sekali sih. Tapi firman Tuhan, kalau kemudian dalam Ibrani 9 ayat 27, ya, hidup itu memang sekali, tapi jangan lupa ada konsekuensi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Benar, memang hidup hanya sekali, tapi jangan lupa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya. Jadi jangan hidup sembarangan. Ya. Jangan hidup lepas kendali. Jangan hidup suka-suka hati dan seterusnya. Itu YOLO. Lalu kemudian kita juga bisa melihat yang FOMO-nya. FOMO itu apa sih? Fear of missing out. Ya. Kalau YOLO tadi mengajarkan kita ini hidup semau gue, ya, maka FOMO, ya, atau fear of missing out itu membuat kita takut ketinggalan, ya. Takut apa? Takut tinggalan update. Maka kalau kemudian orang yang FOMO seringkali perasaannya itu resah dan gelisah, cemas. Karena apa? Dia iri, nih orang teman-temannya sudah pada punya tapi dia belum. Orang lain bisa melakukan sesuatu tapi dia tidak. Ya. Orang lain punya ini dan dia itu dia tidak. Bapaknya, temannya punya mobil ini dia tidak punya dan seterusnya. Ya. Maka orang yang terjebak di dalam filosofi atau semangat FOMO tadi itu, dia akan berpikir begini, kalau aku tidak punya, maka ya aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku tidak ikut trennya mereka, maka aku ya tidak dianggap oleh mereka. Lihat sekali lagi, ini bukan bukan soal gaya-gayaan saja. Tapi ini sudah menjadi lagi-lagi menjadi harga dirinya dia, menjadi identitasnya dia. Ya. Sama seperti konsumerisme tadi. Dan memang FOMO adalah bentuk konsumerisme gaya baru hari ini. Ya. Coba cek waktu kita belanja. Kalau di Shopee kan ada flash sale. Pertanyaannya adalah waktu kita belanja di flash sale, betul nggak itu barang kita butuhkan? Atau waktu ibu-ibu beli skincare, betul nggak kulit ibu sedang bermasalah sehingga perlu skincare dan seterusnya? Atau waktu bapak ibu beli baju dan seterusnya, betul nggak karena kita memang membutuhkan ya gonta-ganti baju seperti itu, atau gonta-ganti itu seperti anak muda sekarang hanya untuk OOTD. Apa OOTD? Outfit of the day. Iya kan? Atau jalan-jalan. Apakah jalan-jalan itu kemudian untuk kita refreshing, atau sebenarnya kita hanya demi posting supaya orang lihat, luar biasa bapak ibu ini jalan-jalan terus. Ya. Jangan lupa, hidup itu bukan untuk story dan reels saja kan? Tetapi orang melakukan itu semua hanya demi satu kata, validasi.
Kita ingin dilihat, kita ingin diakui, kita ingin dianggap, supaya nyambung dengan orang, supaya kita dikatakan gaul dan seterusnya. Karena sekali lagi, konsumerisme dan FOMO itu bukan hanya soal barang yang dibeli, tapi apa? Membeli barang itu karena berdampak terhadap validasi dirinya, harga dirinya, pengakuan orang terhadap dia. Itu yang dibutuhkan orang. Jadi bukan soal barangnya. Dan jangan lupa, bukan berarti kita ada di ngabang seperti sekarang ini, ya. FOMO dan YOLO itu tidak dekat dengan kita. Bukan berarti hedonisme dan konsumerisme itu menjauh dari kita karena kita ada di daerah. Tunggu dulu. Ya. Next. Baik, kita sering mengira bahwa gaya hidup hedon, ya, dan konsumtif itu hanya milik orang Jakarta, hanya milik orang Bandung, hanya milik orang Surabaya, Pontianak dan seterusnya. Kita di Ngabang nggak mungkin lah, ya. Tapi coba lihat sekeliling kita, ya. Sekeliling itu bukan hanya di dunia nyata, ya, tapi juga di dunia maya kita, ya. Gaya hidup kita seperti apa? Lingkungan kita bagaimana? Ya. Lihat daerah kita yang semakin lama semakin berkembang, dan jangan lupa itu mempengaruhi gaya hidup kita. Dan jangan lupa, ya, perkembangan itu seperti memfasilitasi gaya hidup hedon dan konsumeris. Coba lihat daerah kita berkembang. Ya. Saya ingat betul betapa euforia Indomaret masuk pertama kali di Ngabang, kan? 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun ya? Pertama kali di Palnam. Pokoknya saya pengen beli di Palnam, padahal biasa beli di CS kan. Padahal euforia ingin beli di Indomaret di Ngabang dan seterusnya. Atau sejak ada Alfa di depan sini. Coba, adakah perubahan dalam gaya hidup kita? Coba cek lagi. Mana lebih cepat habis uang kita setelah ada Alfa di depan atau sebelum ada Alfa di depan? Pilihan snack apa yang kemudian kita pilih waktu sebelum ada Alfa dan kemudian sesudah ada Alfa? Berapa duit yang harus dikeluarkan sesudah ada Alfa atau sebelum ada Alfa? Sama saja. Paling kalau saya sih ya, paling sebelumnya hanya cilok sama ya es Milo lah dan seterusnya. Tapi sekarang minuman kaleng, ya kan? Dan seterusnya. Harganya pasti lebih mahal, ya. Belum lagi bicara tentang banyaknya kafe di Ngabang ini, ya, yang setiap malam, ya, apalagi Sabtu Minggu, ya, makin banyak anak muda yang udah nongkrong di sana, yang di tempat-tempat yang dicari adalah yang instagramable dan seterusnya. Lalu kemudian lihatlah gadget yang dimiliki, ya, yang kita miliki sama-sama, ya. Bukankah selalu update? Ya. Nah, karena itu sadar atau tidak sadar, gaya hidup YOLO tadi itu, dan kemungkinan FOMO juga tadi itu, pelan-pelan itu juga menghampiri kita. Gaya hidup hedon dan konsumeris tadi itu pelan-pelan mendorong kita untuk diikuti. Ya. Walaupun tidak sekencang di Surabaya, tidak sekencang di Jakarta, atau tidak sekencang di Pontianak. Tapi kalau ibaratnya sebuah suara gitu, ya tidak perlulah teriak, tapi sedikit berbisik. Ya. Berbisiknya bagaimana? Mat, selamat. Kan udah gajian nih. Gaji baru masuk, self reward lah. Ya, kalau kali lah setidaknya. Hidup kan cuma sekali. Jangan pelit sama diri sendiri, betul gak sih? Hidup cuma sekali. Hargailah dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang self reward terhadap dirimu, lalu siapa yang akan menghargai? Betul sih, kita menghargai diri kita. Tapi di sisi yang berbeda, jangan lupa
sedikit berbisik tadi itu, gaya hidup yang hedon dan konsumeris, pelan-pelan kemudian kita normalisasi. Pada akhirnya kita anggap biasa dan menjadi bagian hidup kita. Dan pelan-pelan terus kita ikuti dan seterusnya. Karena itu jangan dipikir di ngambang ini akan aman-aman saja. Tidak terpengaruh gaya hidup yang seperti ini. Ya. Karena konsumeris dan hedon di situ bisa dimulai dari HP kita. Ya, tadi itu, flash sale dan seterusnya. Nggak usah lah jauh-jauh. Dari makanan yang kita beli bisa menentukan gaya hidup kita. Dari tempat nongkrong yang kita pilih bisa menggambarkan gaya hidup kita. Ya, sampai barang-barang yang kemudian kita buru di Shopee, ya, saat midnight sale, ya, saat apa? 66 atau 12. Semua menggambarkan, ya, siapa sebenarnya kita. Dan saya pikir kita saatnya kemudian diingatkan, hati-hati jangan terus diikuti. Jangankan Bapak Ibu, saya juga suka belanja kan. Dan semakin lama, semakin belanja, semakin dimudahkan kita. Dan hati-hati, waktu mempersiapkan ini, ya Tuhan mengingatkan lagi, iblis itu bisa memanfaatkan gaya hidup yang seperti itu. Iblis tidak perlu capek-capek membuat kita murtad, tidak mengakui Yesus Juru Selamat. Nggak perlu capek-capek itu. Cukup dengan membuat kita sibuk swipe, ya, membuat kita sibuk scrolling, membuat kita sibuk stalking. Apa stalking? Stalking apa? Stalking mantan, ya kan? Stalking kan? Cukup sibuk itu saja. Bisa menggeser gaya hidup kita. Bisa menggeser identitas kita. Dari kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi bergeser, bergantung kepada yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu baru satu fenomena. Yang lain, next. Belum lagi bicara tentang ya flexing di mana-mana, ya, gaya hidup pamer di mana-mana, ya kan? Menjadi gaya hidup yang sepertinya tidak tertulis, tapi banyak orang kemudian mau memamerkan, pamer tas bermerek, pamer mobil, ya, liburan mewah, ya, pamer pasangan, ya. Hari ini bahkan di Jepang kita bisa nyewa pacar, bukan untuk aneh-aneh loh ya, tapi betul nyewa untuk diajak kondangan dan seterusnya gitu. Nyewa istri pun bisa. Supaya apa? Pamer tadi itu, bukan untuk aneh-aneh, tapi hanya untuk pamer tadi itu. Pamer gaya hidup, pamer keharmonisan keluarga dan seterusnya. Lagi-lagi semua untuk satu tujuan, validasi. Supaya orang kagum, supaya orang melihat wow dan seterusnya. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian ada banyak bisnis-bisnis baru. Contohnya adalah persewaan iPhone. Laris manis kalau kemudian menjelang Lebaran. Ya, saya misalnya merantau di Jakarta, mau Lebaran, nyewa iPhone dulu. Ketika di kampung dipamer-pamer seterusnya. Seolah-olah saya sudah sukses di Jakarta, padahal makan juga pakai Indomie saja. Sekarang banyak yang begitu, ya. Bahkan para selebritis untuk meningkatkan pamornya juga nyewa mobil yang mewah-mewah. Demi apa? Demi gengsi. Ya. Nah, kalau ini di Kongo, ya, walaupun mereka hidup miskin, gaji mereka minim, ya, penghasilan mereka sedikit, tapi koleksi outfit mereka itu luar biasa. Ini bukan KW, asli. Ya. Ini kalau teman-teman lihat nanti silakan, Sapeur tulisannya, Sapeur di Kongo. Dan setiap minggu mereka berkumpul pamer di pasar, pamer di jalan-jalan dan seterusnya. Dan orang kagum dan mengakui mereka sebagai orang yang luar biasa. Besoknya kembali lagi jadi kuli batu. Ya, makanya kondisinya jauh banget. Itu jasnya mahal, sepatunya mahal, tapi tinggal di daerah yang banyak kambingnya. Nggak tepat penggunaannya. Baik, terkasih dalam Tuhan, maka hati-hati dengan lingkaran setan dalam tanda petik.
Ada FOMO, ada flexing, dan ada YOLO. Ada orang yang kemudian takut ketinggalan update, takut ketinggalan tren, lalu kemudian berusaha memenuhi hidupnya dengan tampil habis-habisan melalui apa? Flexing, pamer, dan seterusnya. Dan kemudian flexing tadi itu diberikan pembenaran kepada dirinya dengan apa? YOLO tadi itu. Hidup itu hanya sekali, puaskan dirimu, flexing dirimu supaya orang mengakuimu, supaya orang tidak merendahkanmu, dan seterusnya. Dan itu circle. Terus menerus akan seperti itu, yang nggak habis-habisnya. Apalagi, ya, itu semua sekarang mudah difasilitasi. Ya. Next, ada budaya yang kemudian utang dulu bayar nanti, pay later. Ya, siapa yang sudah pernah pakai pay later? Ya. Budaya utang dulu pikir nanti, kredit dulu bayar nanti, nikmati sekarang, ya, menderita nanti, itu soal nanti. Ya. Kita dimanjakan dengan berbagai kemudahan aplikasi. Mau pulang kampung gampang, gak ada duit tenang. Ya, Traveloka sudah bisa pay later. Tiket ke Jawa 20 juta enteng Pak. Pay later. Ya. Saya ingat betul, dulu kartu kredit itu susah benar. Kita mau aplikasi, mau apply, kayaknya susah benar. Dan kartu kredit dulu kayaknya simbol ini orang yang sudah elit lah punya kartu kredit. Sekarang dengan fungsi yang sama, ya, orang bisa minjam sesukanya dalam tanda petik. Ya. Kalian nggak pengen HP dan tidak punya duit, datang ke Ngabang, ya, bisa pakai Shopee Pay Later, bisa pakai GoPay Pay Later, bisa pakai apa lagi? Ya. Aku Laku, Kredivo, dan seterusnya. Bisa di Ngabang. Kalian datang ke DIY, nggak ada duit, tenang, scan pay later juga jadi, bayar belakangan. Lihat, dunia memudahkan kita untuk memenuhi gaya hidup konsumeristik, untuk memenuhi tuntutan hedon tadi, untuk memenuhi tuntutan FOMO tadi itu, dan kemudian dibenarkan dengan tindakan, dengan filosofi kamu hidup cuma sekali saja. Pingin HP, tenang, bisa cicil lewat aplikasi. Pingin jalan-jalan, tenang, Traveloka yang bayarin. Beli baju, tenang, pay later ada, Shopee. Maka hidup diarahkan untuk gali lubang dan tutup lubang, gali lubang dan tutup lubang. Yang penting senang dulu. Urusan tanggung jawab itu belakangan. Ya. Nikmatin aja dulu. Ya. Pikirkan akibatnya nanti. Senang-senang aja dulu. Nikmati dulu. Ya. Soal tanggung jawab itu belakangan. Itulah gaya hidup YOLO. Dan sadar atau tidak, gaya hidup seperti ini sudah masuk ke dalam lingkungan gereja, masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pandangan kita terhadap gereja dan pelayanan yang dikerjakan. Ya. Kalau kemudian pola pikir yang terbentuk adalah kalau hidup itu tidak menyenangkan, maka tinggalkan. Nah, dampaknya pada gereja. Kalau ibadahnya itu tidak seru, ibadah itu tidak menyenangkan, ya nggak usah datang lagi besoknya. Kalau khotbah tidak membuat nyaman, ya jangan dengarkan. Ya. Kalau khotbah itu kemudian menyinggung-nyinggung orang, itu toksik namanya. Lihat pola pikirnya berubahnya seperti itu. Kalau pola pikir orang kemudian, kalau orang lain punya, maka aku harus punya, dan ini juga berdampak dan dibawa ke dalam gereja, maka gereja akan berubah menjadi ajang pamer outfit, ajang pamer baju, ajang pamer kekayaan, ajang pamer barang-barang mewah dan seterusnya. Pamer mobil, pamer jas, ya, yang diparkir
mobil-mobil luar biasa, jas-jas keren dan seterusnya, dress baru, kalau perlu pakai cincin yang bisa bersuara dan seterusnya, ya. Lihat, orang datang gereja bukan untuk mencari Tuhan lagi, tapi untuk apa? Menunjukkan bahwa dirinya punya sesuatu. Aku juga bisa tampil seperti orang tampil. Lihat, gaya hidup hedon dan konsumeris juga mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi termasuk cara pandang kita terhadap pelayanan dan gereja. Next, kita coba saja. Ya. Dampaknya, dampaknya adalah hasilnya jemaat itu lebih pengen, ya gua kan jadi pola pikir penjual dan pembeli tadi itu kemudian menempel di benak kita, di pemikiran kita. Saya kan pembeli, gereja kan penjual. Saya kan pembeli, gereja kan menyediakan jasa rohani, kira-kira begitu. Kalau kemudian saya pembeli dan kemudian tidak merasakan enaknya, nikmatnya, ya saya akan skip di gereja ini dan saya akan pindah ke gereja yang lain. Jemaat maunya jadi penonton saja yang ingin dilayani dan tidak mau capek-capek melayani. Kalau diajak pelayanan, sorry saya sibuk dan seterusnya. Ya. Dan gereja pun mempengaruhi gereja pun, tolak ukur terhadap keberhasilan pelayanan di gereja pun menjadi berbeda. Bukan soal berapa jiwa yang dimenangkan, bukan soal bagaimana ya iman jemaat ditumbuhkan dan seterusnya. Tapi tolak ukurnya adalah jumlah jemaatnya berapa, kenyamanan fasilitas ibadahnya bagaimana, apakah AC-nya cukup dingin atau tidak dingin, ya. Kira-kira jemaat kepanasan atau enggak ya? Kalau jemaat kepanasan kira-kira akan ganti pindah gereja atau enggak ya? Ukurannya jadi seperti itu. Gereja dianggap seperti restoran yang kemudian menyediakan menu, ya, restoran A, B, C dan seterusnya. Lalu kemudian kita sebagai jemaat yang kemudian harus memilih restoran yang mana. Ya. Mungkin kita pernah mendengar atau melihat, ya, ada orang yang kemudian pindah gereja hanya gara-gara AC-nya kurang dingin. Saya pernah menemukannya di Jakarta. Terlihat sepele, terdengar sepele, tapi jangan lupa, disitulah gaya hidup konsumeris, ya, masuk ke dalam diri seseorang dan mempengaruhi gereja. Next. Dampaknya lagi adalah nilai-nilai penting di dalam gereja itu kemudian bergeser. Dari nilai-nilai yang sifatnya rohani, kini menjadi nilai entertain, menjadi nilai-nilai yang sifatnya hiburan. Dari bagaimana membentuk karakter seseorang, kemudian bergeser menjadi kenyamanan jemaat itu bagaimana. Jemaat kira-kira aman dan nyaman nggak kemudian ketika bergereja. Bukan soal penjemaat ditumbuhkan imannya atau tidak. Pengorbanan dan salib digantikan. Ya, jangan pikul salib lah. Tapi apa? Kesuksesan, kamu datang ke gereja, maka sukses akan kau dapatkan. Kalau kamu banyak memberikan persembahan, maka Tuhan akan balik memberikanmu 100 kali lipat ganda dan seterusnya. Pemuridan kemudian dilewatkan, ya, menjadi apa? Yang penting popularitas dan sensasi, itu yang menjadi lebih penting. Gereja mulai kehilangan kedalaman dan ketajamannya dalam mewartakan firman. Ditambah lagi jemaat hanya mencari sesuatu yang sifatnya cepat dan instan, mujizat yang cepat-cepat. Ya, kalau boleh datang ke gereja masalahnya itu langsung terselesaikan dan seterusnya. Dan ini yang hati-hati. Kalau kemudian Injil dikemas sebagai solusi cepat instan seperti itu, ya, maka jemaat tidak akan menghargai proses. Maka jemaat tidak akan menghargai penderitaan. Maka jemaat tidak pernah merasakan, ya, bagaimana anugerah Tuhan terhadap masalah, terhadap diri kita yang mengalami masalah, dan kemudian Tuhan berikan anugerah untuk merasakan dan menguatkan, ya, sekaligus kemudian menyelesaikan masalah itu.
Dan pada akhirnya bergeser, bukan hanya gereja sebagai lembaga, tapi jemaat sebagai gereja. Dulu kalau orang beriman maunya itu mengikut Yesus, ya, walaupun menderita. Sekarang tunggu dulu, ikut Yesus sih ikut Yesus, kalau menderita ya enggak. Next. Belum lagi perubahan arah pelayanan, ya. Dari God Center menjadi Man Center, dari Tuhan sebagai pusatnya, lalu kemudian berganti manusia lah, atau jemaatnya lah yang menjadi pusatnya. Dulu kalau dari sisi hamba Tuhan, Pak Pendeta, hamba Tuhan itu dikenal karena pelayanannya, karena pastoralnya, karena firman yang disampaikan. Sekarang karena apa? Karena followersnya. Pak Pendeta dikenal karena apa? Karena vlog-vlognya hariannya, ya, daily vlognya. Jadi bukan karena ke dalam firmannya, bergeser. Ya. Jemaat hari ini tidak menantikan Pak Pendeta itu berkhotbah di mimbar, tapi menantikan kira-kira konten terbaru di YouTube ini apa ya dari Pak Pendeta ini kan? Daily vlog dia pergi kemana ya? Memimpin tour ke Israel dengan siapa ya? Dan seterusnya. Jadi yang muncul dan dibangun itu adalah citra, bukan karakter seseorang. Yang muncul dan dibangun dan dikemas itu adalah tampilan, bukan kemudian kebenaran. Pelayanan juga kemudian bergeser menjadi sebuah panggung, ya, bagi hamba Tuhan. Dan ini ironis. Khotbah lebih mirip stand up hari ini, menghindari hal-hal yang kemudian menyinggung-nyinggung jemaat. Khotbah dibuat semenarik mungkin, selucu mungkin. Prinsip kebenaran tidak dibawa dari Alkitab yang kuno itu, tapi dibawa dari ilustrasi-ilustrasi, lalu kemudian diambil pesan moralnya, lalu kemudian dikatakan inilah firman Tuhan. Aduh. Padahal yang dinamakan firman Tuhan adalah terdiri dari teks dan konteks, ya, yang kemudian digabung menjadi konten. Dan dalam konten inilah ada prinsip firman Tuhan tadi yang kemudian dibawa kepada konteks kita sekarang, ya. Prinsip yang diambil apa dan kemudian dihubungkan dengan konteks kita sekarang apa. Itulah eksegesi. Bukan kemudian firmannya apa lalu kemudian mengambil ilustrasi dan kebenaran diambil dari ilustrasi, bukan dari firmannya. Firman Tuhan digantikan dengan ilustrasi yang lucu-lucu dan seterusnya. Isi khotbah disesuaikan dengan selera jemaat, ya. Tema-tema sulit dihindarkan. Dosa, neraka, pertobatan, penghakiman, kalau bisa jangan dikhotbahkan. Ya. Bergeser. Ya. Sekarang bergeser jadi apa yang jemaat suka, bukan apa yang Tuhan suka. Dan Paulus dengan keras memperingatkan hal ini. Di 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Ya. Dan gereja terus-menerus mengalami perubahan seperti ini. Belum lagi gereja menjadi pusat hiburan dan seterusnya. Ya. Ironisnya lagi, next. Gereja justru mengajarkan teologi kemakmuran yang justru, ya, membenarkan tindakan konsumerisme, ya, membenarkan hedonisme tadi itu. Ya. Teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa iman yang kuat itu akan menghasilkan kekayaan yang besar. Jadi kalau kamu tidak kaya, maka kamu tidak beriman. Ya. Persembahan itu digunakan sebagai transaksi kita dengan Tuhan. Kalau kita memberikan banyak, maka Tuhan akan balikkan banyak. Semakin diberkati, semakin kita rohani. Semakin kita memberkati, semakin kita balas akan diberkati. Itulah teologi, ya, kemakmuran atau prosperity gospel, ya. Dan Tuhan memperingatkan hal ini. Karena tugas kita sebagai gereja, next, itu adalah
mengembalikan gereja kepada tempat yang seharusnya. Jemaat jangan cuma hanya jadi penonton, bukan hanya jadi penikmat, jangan memposisikan diri sebagai pembeli dan gereja sebagai penjualnya. Tapi ayo sama-sama kita semua melayani bersama-sama. Ya. Kita adalah tubuh Kristus, bukan untuk menjadi penonton. Kita adalah organisme, ya, organ tubuh di dalam tubuh Kristus. Kalau satu organ bermasalah, maka organ yang lain harusnya juga ikut merasakan masalah itu. Jadi jangan cuma berhenti. Mohon maaf lah, kalau kemudian tangan kemudian ngambek untuk berhenti, ya, maka tangan lama-lama akan bermasalah. Kalau kemudian orang yang, mohon maaf, yang stroke, ya, tangannya tidak bisa gerakan, lama-lama tangannya akan mengecil. Ya. Kira-kira begitulah gambaran kita. Kalau kemudian kita hanya mau jadi penonton dan tidak mau terlibat melayani, ya lama-lama kita akan mengecil juga. Iman kita makin lama-lama akan kendor dan seterusnya. Karena itu, mari terlibat melayani. Ya. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus ini. Dan GRI ada moto semua melayani semua. Jadi bukan hanya kita melayani diri sendiri, kita juga melayani orang lain, dan orang lain pun melayani semuanya dan seterusnya. Jadi memberikan ruang seluas-luasnya untuk kita sama-sama melayani dan bersama. Kalau kita bagian dari tubuh Kristus dan kita tidak bergerak, maka ya tubuh kita, bagian tubuh kita akan tidak bertumbuh dengan baik. Lalu kemudian kita harus membalikkan, gereja itu bukan untuk mencari kesenangan, tapi gereja adalah tempat penyembahan yang sejati. Dan penyembahan yang benar itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran, bukan soal fasilitasnya. Ketika ada AC atau tidak AC, ketika ada musik yang bagus atau tidak ada musik yang bagus, ketika ada LED yang besar atau tidak ada LED yang besar. Karena apa? Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka penyembahan kita tidak terikat kepada fasilitas yang ada. Kembalikan kepada marwah yang seharusnya. Kembalikan kepada arah yang seharusnya. Ya. Lalu kemudian pemilihan lagu. Ya. Jangan hanya yang easy listening, tapi makna teologisnya apa? Itu juga perlu diperhatikan. Liriknya bagaimana? Ya. Hari ini mohon maaf, ada yang tahu lagu Jumbo? Jangan lupa hari ini dijadikan lagu penyembahan. Silakan cek nanti di YouTube. Jumbo penyembahan. Beberapa lirik diganti, lalu kemudian diawali. Anakku, jemaat Tuhan yang kekasih, cobalah andai kata Tuhan menyanyikan ini untuk kita. Jadinya begitu. Andaikan saat itu datang, gimana? Jadi jemaat diminta kita itu menggambarkan seolah kita mendengar Tuhan sedang menyanyi untuk kita, memberikan kekuatan semangat untuk kita dan seterusnya. Ya sebenarnya lagu tidak salah, tapi kemudian lagu kan ada pergumulannya. Kalau kemudian lagu ada pergumulannya dan kemudian kita tidak memahami pergumulan itu kan soal yang berbeda. Tidak kalah menyukai lagu yang enak untuk dinyanyikan, tapi juga perlu bertanya, ya, apakah lagu ini menuntun kita kepada Kristus atau itu sebaliknya hanya untuk menyenangkan emosi kita. Dan kita harus mengembalikan gereja itu adalah gereja sebagai penyampai firman, bukan gereja yang penyampai apa, membuat konten dan seterusnya. Ya, video memang ada, video ini fungsinya untuk dokumentasi. Kalau ada mulut saya keliru, orang bisa ya melihat kembali rekaman. Benar enggak kemudian Pak Selamat kemarin ngomong keliru dan seterusnya. Jadi dokumentasinya. Jangan kemudian tema-tema itu ya lagi-lagi tema-tema yang sangat-sangat ringan, misalnya ya hanya demi viewers dan seterusnya di sosial media. Misalnya 7 rahasia hidup bahagia, ya. Atau kunci kaya yang melakukan dia, ya. Atau ada lagi doa yang pasti dikabulkan, atau strategi doa menjadi kaya.
menasihati, memberikan penguatan dan tuntunan untuk hidup yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kemampuan kita untuk boleh memfilter setiap fenomena, setiap filosofi, setiap kejadian, setiap semangat di dunia, setiap slogan yang kemudian datang kepada kita. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, dan berdoa.